Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatul iman rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dari Allah, Allah pertemukan kita hari ini. Tidak ada pertemuan melainkan Allah pertemukan. Tidak ada kehidupan melainkan Allah memberikan kehidupan kepada kita. Tidak ada laan nafas yang kita lakukan hari ini melainkan semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita harus bersyukur dan terus bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, Allah menggariskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah begitu indahnya. Surah Al-Baqarah ayat 200, sebuah doa yang sering kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya ayat-ayat Allah yang dilukiskan dalam Al-Qur'an. Dan betapa banyak dalam ayat 200 Allah menegaskan ada orang yang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah." Ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya meminta dunia. Yang mereka cari hanyalah dunia. Bahkan hubbud dunya wa tasyagulu biha, terlalu begitu cinta mereka kepada dunia dan melupakan akhirat, dan terlalu sibuk dengan dunia sehingga dia tidak sibuk dengan akhirat. Maka ikhwatil iman rahimakumullah, saudaraku yang Allah muliakan, ada ayat yang selanjutnya Allah gambarkan. Dan juga ada orang-orang yang beriman kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini senantiasa kita kumandangkan. Setiap kita berdoa, setiap kita salat, setiap kita melakukan aktivitas, kita senantiasa membaca doa ini. Hanya saja, apakah doa yang kita lantunkan ini sudah terhuzam dalam hati-hati kita? Pemirsa yang Allah muliakan, kita urai doa ini, dan doa ini dikatakan dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu adalah doa yang meliputi semuanya. Karena tujuan hidup kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, dijauhkan dari api neraka. Itu sudah meliputi semua keinginan yang Allah berikan kepada kita. Maka Ibnu Abbas mengurai doa ini menjadi 7 item. Ibnu Abbas mengurai menjadi 7 item. Ketika kita sudah memiliki 7 item ini, maka hakikatnya Allah sudah menjadikan kita selamat dunia akhirat. Dan Allah jauhkan kita dari neraka, Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku yang Allah muliakan. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menurut Ibnu Abbas adalah yang pertama, qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Hati yang tidak pernah mengeluh. Hati yang dia menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Bahkan dia berkata kepada Allah, Ya Rab, Ya Rab, yang ada saja kami bingung untuk mensyukurinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat dari Allah, maka nikmat mana yang kita bisa tidak hitung. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwatil iman rahimakumullah, orang-orang yang qalbun syakirun adalah orang-orang yang tidak melihat ke atas ketika melihat dunia. Dia bandingkan dengan tetangganya. Tetangganya beli TV 14 in, dia pingin 14 in. Tetangganya beli TV 32 inch, dia pingin 32 inch. Tetangganya beli TV yang paling gede, dia pingin beli TV yang gede.
Tetangganya beli motor, nggak kebeli, dia stroke. Tetangganya beli mobil, dia meninggal dunia. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang adalah salah satu bentuk di mana dia tidak memiliki qalbun syakirun. Orang-orang yang qalbun syakirun adalah orang-orang yang dia tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Apa yang ada disyukuri, apa yang ada dinikmati, apa yang ada dia tidak pernah mengeluh. Apa yang dia dapatkan, dia bersyukur kepada Allah sebesar-besarnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kita banyak bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas, orang-orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah orang-orang yang memiliki al-azwaju salihah, punya pendamping yang soleh. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dia punya wanita yang salehah, punya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, rumah tangga yang ayyakuna qa'iman ala asasil ibadah, tegak atas landasan ibadah, rumah tangga yang khosaisul baitil islami, di rumahnya nampak nilai-nilai Islam terpancar, rumah tangga yang hadir ketenangan, hadir cinta, dan hadir kasih sayang. Tidak ada kebahagiaan yang lebih utama melainkan kita mendapatkan keluarga yang sesuai dengan doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku yang Allah muliakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah menurut Ibnu Abbas adalah orang-orang yang memiliki al-auladul abrar, punya anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, punya anak yang dia mendoakan ibu bapaknya, punya anak yang dia budinya mulia, punya anak yang lingkungannya bagus. Maka inilah yang ketiga syarat ketika kita mendapatkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang keempat, ikhwatul iman rahimakumullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar menurut Ibnu Abbas adalah tafaqquh fid din, pemahaman agama. Dia semangat untuk mencari ilmu agama, karena ilmu adalah ladang kita menuju surga Allah. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah mudahkan langkahnya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Yang kelima, menurut Ibnu Abbas, al-bi'atus salihah, memiliki lingkungan yang saleh, lingkungan yang baik, punya tetangga yang alim, punya sahabat yang dekat dengan Allah. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ma yukhalil. Seseorang itu tergantung bagaimana tuntunan teman dekatnya. Kalau ingin melihat siapa dia, maka lihat siapalah yang menjadi sahabatnya. Yang keenam adalah al-malul halal, memiliki rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang tidak tercampuri dengan harta yang kotor, rizki yang dia zakati, rizki yang dia berikan sebagian rizkinya untuk infak dan sedekah. Semakin banyak dikeluarkan harta yang dia miliki di jalan Allah, semakin Allah akan tambah keberkahan baginya. Yang ketujuh, menurut Ibnu Abbas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah al-umru barakah. Kita ingin jatah hidup kita ini hanya pendek di dunia, tetapi kita ingin usia amal soleh kita panjang sampai kita meninggal dunia tetap mengalir. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu, ketika mati anak Adam maka terputuslah amal solehnya kecuali 3 hal: anak soleh yang mendoakan ibu bapaknya, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Semoga usia kita yang pendek ini Allah berikan panjang usia kita, nilai ibadah, nilai manfaatnya, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak bermanfaat bagi orang lain. Ikhwatul iman rahimakumullah, semoga 7 item dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar menghujam dalam diri kita, dan Allah jadikan kita bahagia dunia, bahagia akhirat, dan Allah jauhkan kita dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Semoga sedikit apa yang disampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.